Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini masih dapat tetap eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya. Terima kasih matur nuwun ya atas apresiasinya yang semoga selalu always anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi Anda semuanya, bahwa Anda telah tercatat sebagai hamba yang telah mengambil bagian, mengambil peran dalam syiar dakwah Islam. Begitu juga atas doa-doa baiknya matur nuwun ya. Semoga kebaikan doamu untukku juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita agak siangan ya, duha ya, matahari telah membagikan sinarnya, panasnya ya. Karena kameramennya kan kalau hari Sabtu libur, tidak masuk sekolah ya. Harus minum air putih karena tadi pada subuh sudah habis ngopi. Nasihat teman-teman harus dikurangi, kalau nggak di stop nanti ngopi terus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti janjiku yang kemarin, aku akan melanjutkan di seri yang kedua ya. Insya Allah ini seri tamat. Yang kita membahas kemarin itu tentang tajuk yang aku kasih judul adalah, atau tajuknya adalah dakwah belajar menempuh jalan sunyi ya. Jadi belajar apa? Menempuh jalan sunyi. Ini aku bagikan untuk kalian, semoga ada sesuatu yang bisa kalian ambil untuk menjadi bekal apabila kalian masuk dalam dunia dakwah, sehingga apapun nanti yang kalian dapati, yang kalian alami itu menjadi sesuatu yang bisa menguatkan ketika ada cerita, ada kisah yang pernah kalian dengar dari ngobrol pagi kita ini ya, di Mampir Ngombe kali ini. Triggernya adalah komen dari soleha kita yang ada di Jambi ya, Mbak AM. Aku review lagi supaya segar ingatannya. Assalamualaikum Gus, Jambi selalu menyimak. Jujur Gus, hati ini terasa miris setiap melihat video Gus yang jumlah penontonnya itu kecil bila dibandingkan dengan video yang kagak ada ilmunya setiap ditonton. Ternyata benar kata Gus, rakyat kita lebih suka sama hal yang bombastik daripada yang akademik. Sangar, miris. Tetapi tetap semangat Tuan Guru, karena kata pepatah yang bijak ya, proses tidak mengkhianati hasil. Tetap semangat Gus mensiarkan Islam rasional. Oke, terima kasih atas atensinya ya. Oke, aku sekarang masuk ke diskusi kita kali ini ya. Aku awali dari sini. Bahwa kehidupan kita ya itu tidak bisa tidak itu terpengaruh oleh perkembangan sains dan teknologi ya. Jadi ilmu sains dan ilmu sosial itu sesuatu yang sebetulnya tidak harus dipandang yang satu lebih otoritas dari yang lain ya. Itu saling melengkapi antara ilmu sosial dan ilmu sains ya.
akhirnya nanti kita bisa tahu bahwa penemuan-penemuan dalam dunia sains itu seperti teknologi dan segala macamnya itu akan bisa cepat atau lambat merubah sosial kehidupan kita yang kita sebut sebuah peradaban ya. Karena kita ini kan makhluk budaya, tentunya di dalamnya ada peradaban. Ini kalau ada suara goreng-goreng masuk ya dinikmati aja ya, karena Adinda lagi masak. Nggak tahu goreng tahu apa tempe itu. Jadi kita apa adanya aja, mengalir aja ya. Yang penting kalian substansinya bisa mendapatkan ya. Oke, ada sosok yang dia itu owner sebuah bisnis media massa yaitu koran terkenal Jawa Timur, bahkan kalau dibilang rajanya Jawa Timur ya, yang kemudian mencoba memperluas sayap bisnisnya ke seluruh Nusantara ini ya dengan membentuk cabang-cabang. Jadi dia itu bukan orang sembarangan ya, dia pemilik ya, ownernya sebuah bisnis media massa terbesar Jawa Timur dan mulai melangkah ke nasional ya. Dan bahkan pernah jadi menteri dia, nggak tahu berapa periode pernah jadi menteri dia ya. Namanya Mas DI ya, pernah jadi menteri dia. Itu pun dia menyadari bahwa kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus ikut arus perubahan peradaban yang dipengaruhi oleh sains and teknologi dengan ditemukannya yang namanya YouTube ya. Jadi kerangka berpikiran dari sana, YouTube. Dulu Kang Mas kita ini ya karena dia bisnisnya media massa, dia tulis menulis ya. Ini pernah aku sampaikan, cuman aku review lagi supaya kalian yang junior juga tahu ya. Beberapa tahun, 2 tahun yang lalu sepertinya aku sudah pernah ngomong meskipun tidak detail ya. Karena perkembangan peradaban kita ya, bahwa membaca itu dianggap serius, sedangkan video itu dianggap sesuatu yang sense atau kandungan atau sisi hiburannya itu ada, maka orang lebih senang melihat video daripada membaca ya. Miris memang ya, kita mayoritas Islam dan sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Iqra, tapi budaya baca kita kalah jauh dengan Jepang. Jepang itu meskipun mereka kemana-mana pegang Android, tapi yang namanya buku tetap aja ada di saku ya. Miris, kita punya teori tapi aplikatifnya justru Jepang yang punya ya. Ini semoga bisa menjadi introspeksi kita ya, salah di kita kan, padahal kita sudah diajarkan Iqra gitu ya. Dengan paradigma seperti itu, akhirnya beliaunya ini, Kang Mas DI ini juga beralih, dia tidak menulis lagi. Ataupun kalau menulis tidak seinten dulu, tapi sekarang sudah berubah ke YouTube. Mensiasati peradaban kita yang berubah dengan adanya teknologi, berkembang ditemukanlah yang namanya YouTube. YouTube bagi masyarakat kita itu masih dianggap hiburan. Kalau membaca terlalu berat itu ya. Oke. Seperti yang aku sering katakan, dulu aku itu mengambil langkah dakwahnya itu di Facebook. Jadi menulis juga. Jadi tiap hari aku nulis di Facebook, nulis aku unggah. Itu kalau kalian bisa lihat itu tulisanku yang dulu itu banyak itu. Cuman aku enggak begitu pandai mengarsiparisnya ya. Itu banyak. Jadi sebelum aku masuk ke YouTube, aku menulis. Ya.
Ya seperti Kang Mas DI itu, ya akhirnya aku juga berpikir bahwa masyarakat kita itu semua itu ngambil simpelnya saja. Mereka terlalu berat ya, terlalu serius bagi mereka untuk membaca dan mereka lari ke YouTube. Akhirnya aku juga lari ke YouTube. Itu pertimbanganku pertama kenapa bergeser dari Facebook ke YouTube. Dan sekarang aku Facebook tetap ada, cuman itu hanya sekedar untuk hiburan saja lah ya. Aku tidak pernah menulis seperti dulu lagi ya. Aku menulis biasanya ya untuk skenario video dakwah kita ini aja gitu ya. Kalau dulu aku rajin menulis. Jadi sekarang akun Facebook itu cukup untuk ya untuk say hello sama teman-teman ya, untuk ya hiburan lah, canda-candaan apa gimana kabarnya sekarang bagaimana begitu. Tidak lagi tulisan-tulisan yang berat seperti dulu-dulu. Karena apa? Yaitu tadi. Publik kita sudah bergeser ke dunia YouTube, maka kita harus mengikuti pergeseran itu. Karena dakwah itu kan intinya menyampaikan. Lah publik itu sudah banyak di YouTube daripada di Facebook, maka aku harus menuju YouTube. Gitu kerangka berpikir awalnya. Nah, terus masalah dakwah itu kan sebuah perintah yang harus kita lakukan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad ngendikan, sampaikanlah walau satu ayat. Itu intinya kan kita diperintahkan untuk berdakwah. Apakah harus hafal Al-Quran? Oh enggak. Apakah harus hafal hadis juga? Enggak. Orang jelas banget kok pesan Kanjeng Nabi walau satu ayat. Itu artinya jangan dipahami numerik satu ayat, bukan. Apa yang kamu bisa dakwakan dari Islam yang kamu tahu, sampaikan. Itu pesannya. Dan kalau kita baca Al-Quran, perintah yang paling banyak itu untuk menyampaikan. Kul itu bisa katakan, bisa sampaikan. Gitu. Ya kan banyak perintah dalam Al-Quran. Kul, seperti itu kan. Itu artinya kita disuruh menyampaikan. Cuman aku tidak mau mengatakan bahwa aku ujuk-ujuk seperti ini menggeluti dunia dakwah. Enggak. Aku orang yang lahir di jalanan ya. Aku bukan orang yang suka menutupi masa laluku sih ya. Bukan. Aku orang yang terbuka apa adanya. Cuman kan aku sanksi. Kalau kalian tahu masa laluku terus itu gelap dan kalian mengikutinya, kan jadi aku yang nanti gimana ya, janganlah ya, jangan ya, biar kalian tahu yang baik aja dari aku dan ikuti yang baik itu ya. Jadi bukan aku mau menutupi supaya aku kelihatan baik, enggak. Aku takutnya nanti kalau kita buka-bukaan justru yang dicontoh, dikopas itu yang jelek-jeleknya. Karena pernah pada satu ketika aku cerita, nggak taunya teman ini pemain juga gitu. Dulunya pemain dia. Setelah aku cerita bahwa aku dulu juga pemain, jadi kita sama-sama pemain gitu. Maksudku aku cerita bahwa kita sama-sama pemain itu maksudnya supaya ada keakraban di antara kita gitu. Nggak taunya dia kumat main lagi. Coba, aku menyesal. Aku menyesal menceritakan bahwa aku juga pemain. Karena kalau aku sih kalau berhenti ya berhenti. Jadi aku sudah mengambil keputusan aku berhenti, apapun yang terjadi aku berhenti. Tapi orang lain kan nggak bisa begitu. Contohnya kawan aku ini, dia sudah berhenti kumat lagi. Dan aku menyesal saat itu. Maka dari itu aku kadang-kadang berpikir untuk menceritakan masa laluku itu, biar kalian yang tahu yang baik-baiknya aja lah gitu. Itu pun bukan berarti aku menutupi, bukan. Takutnya seperti itu. Justru kalau tahu buruknya, tahu jeleknya, tahu hitamnya, justru itu nanti yang ditiru gitu ya. Dan aku masuk dalam dunia dakwah itu gimana ya? Dalam kesendirianku itu
sering terjadi permenungan. Ya. Karena kehidupanku dulu sekuler. Aku sekuler banget loh. Ya. Aku sekuler dulu. Aku hanya normatif saja. Ya, sholat ya sholat. Puasa ya puasa. Ya normatif gitu. Aku tidak pernah berpikir Islam ini harus diperjuangkan dengan cara apa dan bagaimana sampai di mana. Oh enggak. Ada orang murtad, aku enggak peduli, itu urusan dia, ngapain gue ikut-ikut. Enggak. Jujur aku tidak pernah bermimpi masuk terjun dalam dunia dakwah. Aku enggak pernah. Dulu aku sekuler banget. Aku sudah hitung ya. Aku sudah hitung kalau aku tamat S1, zamanku insinyur itu kan sangat bergengsi. Kalau sekarang kan sudah nggak ada artinya. Itu aku usia 20-an lah ya. Taruhlah aku usia 25. Wisuda, terus aku masuk dalam sebuah instansi ya. Ya 5 tahun berarti usia 30 ya. Begitu masuk supervisor 30 sudah manajer. 5 tahun harus manajer. 5 tahun ke depan 35 harus GM dong. Itu kerangka berpikir yang aku bangun. Ya. Seperti itu dulu, aku nggak pernah open sama agama, nggak pernah. Normatif aja. Sholat ya aku sholat. Puasa ya puasa, ya sudah, apa kewajibannya aku perintahkan. Jadi aku tidak terbetik dalam hatiku kepedulian sedikit pun tentang yang namanya dakwah, itu aku tidak tahu. Ya, aku tidak tahu. Dan aku punya cara pandang sedemikian bukan tanpa modal, karena aku tidak pemalu. Aku punya banyak teman, banyak koneksi, dan aku bukan orang bodoh. Ya. Tapi itu kan wacana yang kita bangun dalam sebuah mimpi. Ya. Akhirnya juga seperti orang Inggris bilang, kapan, when, ya, dream come true. Kapan mimpi itu menjadi kenyataan. Dan ternyata tidak menjadi kenyataan. Tidak menjadi kenyataan. Aku sudah berjibaku dengan modal ijazah insinyurku kesana kemari, tetapi apa yang diharapkan jauh panggang dari api, ya, jauh panggang dari api. Nggak terwujud apa yang aku cita-citakan. Dari situlah akhirnya aku nggak tahu gimana ceritanya masuk dunia dakwah, masuk dunia dakwah. Sehingga dalam kesendirianku, aku kadang-kadang berdialog dengan diriku, apakah aku ini ikhlas dalam berdakwah? Karena jalan ceritanya seperti itu. Kan menjadi sebuah pertanyaan, seandainya dulu mimpiku menjadi kenyataan dan aku menjadi GM dengan hitung-hitungan waktu yang sudah aku ukur per 5 tahun, supervisor 5 tahun berikutnya, manajer 5 tahun berikutnya, general manager. Seandainya itu tercapai, apakah aku punya kepedulian terhadap dakwah? Belum tentu kan? Belum tentu. Belum tentu. Jadi belum tentu aku peduli terhadap dakwah ini seandainya dulu mimpiku itu menjadi kenyataan. Belum tentu. Yang penting kan punya rumah, punya mobil, anak istriku mau apa saja, belanja kemana, bisa. Semua apa yang dia minta aku penuhi, karirku naik, sudah. Apa urusannya sama dakwah? Bisa jadi begitu. Dari itu semua dalam setiap perenunganku, mungkin aku lebih safe, lebih aman. Aku mengatakan saja bahwa seandainya mimpiku menjadi kenyataan, aku tidak akan pernah berdakwah. Tidak akan. Jadi boleh dibilang
Kok ditanya apakah kamu ikhlas dalam dakwah? Tidak. Jadi kondisi kehidupanku itu yang menggiring aku, ya gampangnya ngomong pelarian lah ya. Cuman pelarianku ke dakwah. Itu aja sih. Jadi aku tidak begitu muluk untuk berpikir. Aku hanya mengerjakan dakwah. Aku tidak pernah berpikir kalau dakwah begini nanti begitu. Enggak, ambilin tisu Bapak. Enggak pernah. Ya, sudah biarlah itu Allah yang menentukannya. Apa yang terjadi ya terjadilah. Maka dari itu aku mencoba belajar menempuh jalan sunyi. Seperti tajuk kita. Aku katakan belajar ya, bukan sudah. Bisa, tapi belajar menempuh jalan sunyi. Kalau orang Jawa bilang suwung, kosong. Ya. Aku coba mengosongkan dari semua yang ada, ya. Aku kosongkan, biar hanya Allah saja yang ada. Jadi aku menempuh jalan sunyi dari semuanya, biar hanya Allah saja yang ada. Itu pembelajaranku. Maka ketika aku tahun 2000 berapa itu ya, aku diundang, sebetulnya bukan aku ya, cuman karena ketua kami ada undangan ke Australia, aku terpaksa menggantikannya untuk memenuhi undangan dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Judulnya pada waktu itu spektakuler, pemurtatan global ya. Jadi dari Arimatea terpaksa aku yang menggantikannya. Itu di atas pesawat, itu aku sempat merenung dan akhirnya aku bunuh semua kesombongan dalam hatiku. Bahwa kamu belum apa-apa. Jangan bilang kamu pendakwah. Toh kamu enak. Panitia sediakan tiket. Kamu naik pesawat. Paling banter 2 jam lah. Atau dibikin ekstranya 2,5 jam lah. Itu paling banter. Kamu sudah sampai dari Jawa ke Makassar. Aku sama lihat laut itu. Laut itu bergelombang terus gitu. Sekitar duha itu. Aku karena naik pesawatnya jam 6 ya. Di tengah laut itu pas duha. Aku lihat air laut itu terus bergelombang. Terus aku review bagaimana dulu pendakwa-pendakwa dari Gresik. Jadi keislaman Makassar itu jalurnya dari Gresik. Itu berlayar sampai ke Makassar untuk mendakwakan Islam. Di lautan yang terik, yang panas, yang gelombang setiap saat menghajar dia, yang angin, yang kapalnya tentu kapal layar, bukan kapal mesin. Demi apa? Demi Islam. Lah terus dibandingkan dengan aku, yang naik pesawat, yang tiketnya sudah dikasih panitia, yang duduk di kursi yang berbusa, yang hanya ya paling banter 2 jam, 2,5 jam. Terus mau sombong. Enggak. Di situ aku bunuh kesombonganku bahwa lakukan saja, tapi kamu bukan siapa-siapa dibanding dulu leluhurmu menyiarkan Islam dengan cara seperti itu, dan mereka tetap teguh menyampaikan pesan Kanjeng Nabi-Nya. Jadi jangan kesombongan itu hadir dalam hatinya. Itu cara aku bunuh. Aku bunuh bahwa you dakwah saja, you bukan siapa-siapa. Ya. Makanya kalau seperti yang
kita tulis, Soleha kita tulis dari Jambi dengan jumlah power yang sangat-sangat tidak apa ya, tidak subur ya. Seharusnya kan antara subscribe dan payor itu harusnya linear. Itu kan sama sekali tidak linear. Yang kalau kita lihat, kita amati itu sampai sekarang sudah naik terus itu. Itu naik terus subscribe-nya ya. Dan sekarang sudah berapa sekarang ya? 30.000 lebih kan? Udah 30.600-an. Dulu itu mas kita yang Juragan Bedungan tuh tahu. Dia bergerak dari 25 orang, 50 orang, 100 orang. Aku masih ingat dia memberikan support, alhamdulillah sampai ke 5.000. Jadi channel ini aku bangun dengan sebuah pertarungan. Ya, sampai ada temanku bilang, udah Gus, channelnya dihapus saja, itu sudah nggak apa namanya, nggak bagus lah pertumbuhannya gitu. Aku bilang oh iya ya iyanya sih aku menghormati dia saja, artinya dia peduli sama aku, tapi nggak aku lakukan. Dan sampai sekarang kan channelnya nggak berubah. Karena apa? Orientasinya beda ya. Jadi aku berpindah dari Facebook ke YouTube itu karena teknologi seperti tadi itu ya. Tetapi kalau landasan teologisnya tidak. Aku telah menyusun Inna a'malu binniyat. Semua itu tergantung niatmu. Gitu loh. Lah, aku masuk ke Facebook itu dakwah. Terus pindah ke YouTube juga niatnya dakwah. Itu menjadi niat utamaku, ya, dakwah. Tapi aku manusia yang hidup di dunia materi loh ya. Aku sudah katakan semuanya tidak ada yang gratis, tidak ada. Orang mau dikubur aja pakai duit kok. Jangan salah paham, ya. Kan jumlah viewer itu nanti dia akan linear terhadap jumlah iklan. Jumlah iklan itu berlinear dengan berapa kontribusi yang kita dapat dari YouTube. Aku sudah bilang dulu, kalau pendapatan kita dari iklan itu di bawah 1,3, 1.300.000, itu sama YouTube tidak ditransfer. Dan kita sudah sering beberapa kali tidak ditransfer karena tidak memenuhi kuota itu. Ya, makanya aku selalu ajak kalian berterima kasih karena ada saudara-saudara kita yang mau membackup lewat infak dakwah. Karena gak ada yang gratis, mas. Gak ada yang gratis. Bayar wifi ini pakai duit, bukan pakai daun. Ya, gak ada yang gratis. Aku pernah dikasih masukan suruh melepas 2 nomor ke publik itu ya. Nomorku pribadi, terus salah satu bisa nomor lain dan itu suruh megang istri. Atau siapalah yang diaku sebagai sekretaris. Jadi nanti kalau ada orang telepon mau ngundang aku untuk isi kajian, itu bukan aku yang terima tapi langsung sekretaris. Alasannya apa? Nanti kalau Gus Beti langsung negosiasi kan nggak enak. Tapi kalau sekretarisnya yang negosiasi kan enak gitu. Dan aku berpikir, oh begitu ya, iya. Dan tetap aku, oh begitu ya. Tapi aku tidak lakukan. Aku ndak bisa. Aku dakwah. Aku perlu duit karena aku manusia. Tapi aku ndak bisa begitu. Aku ndak bisa menjual agamaku. Ndak bisa. Maka aku tidak lakukan. Ya. Aku ndak bisa begitu. Ya. Ya kalau mereka melakukan itu hak mereka ya silahkan.
Itu keputusan masing-masing. Ada sih salah satu pendakwah, aku dapat informasi dari dua sumber yang berbeda. Waktu itu aku diundang isi kajian di Bali. Ya. Ini kita tidak bicara personalnya ya, kita bicara masalahnya saja supaya kita ambil yang baik dan kita buang yang buruk. Pendakwah itu levelnya nasional. Dia sekali ceramah dia itu pada waktu itu sudah berbicara di angka 15 juta. Itu sekali diundang. Pertamanya aku ya sebatas berita aja lah, aku terima gitu ya. Gak taunya ketika aku ke Lampung, kebetulan teman juga yang jadi panitia, dia menceritakan sosok ustadz yang sama dan dengan nilai nominal yang tidak jauh beda juga. Akhirnya aku pikir, loh, kok begitu ya? Kan akhirnya aku menerima dua informasi yang sama dari orang yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Itu kan menjadi sebuah validitas. Oh, informasinya jangan-jangan benar ini ya. Nah, aku ndak bisa begitu. Aku ndak bisa. Ya, kami di Arimatea itu harus mengambil sebuah langkah tegas. Kami tidak meminta, tetapi kalau diberi kami juga tidak menolak. Kami tidak masang. Kemarin kita ngurus kasus pemurtatan itu enggak. Dimanapun enggak. Biasanya itu orang tuanya tanya di depan, itu tarifnya berapa? Ya kita jelaskan, oh enggak Pak, enggak Bu. Biasanya mereka ngasih kita maksa gitu ya. Kita enggak mau dipaksa, itu lain hal ya. Dan kita juga lihat, kalau dia dalam kondisi yang ekonomi satel, ya tentunya karena dipaksa ya kita terima. Tapi kalau kondisinya tidak satel, di bawah rata-rata, enggak, kita tidak akan pernah menerima. Enggak. Jadi kalian, ya, Arimatea itu kan ada di beberapa provinsi. Kalau ketemu orang Arimatea menangani kasus pemurtatan dia minta bayaran, nanti bisa lapor ke aku. Aku membidani bidang investigasi. Siapa namanya, Arimatea mana, misalkan Arimatea dari provinsi mana, nanti kasih tahu aku biar aku bisa ingatkan. Tidak boleh, kami tidak begitu. Ya. Jadi tidak ada namanya tarik-menarik, tidak ada. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, dengan demikian, ya, untuk Mbak ini, aku juga pernah tanya, kenapa ya korelasi antara jumlah subscribe dan viewer itu tidak linear? Aku sudah tanya beberapa waktu lalu itu, dari semua jawaban itu hanya satu yang sepertinya aku bisa menerima. Karena viewer dari channel ini itu semuanya pekerja. Karena pekerja, dia bisa menonton dalam waktu-waktu tertentu saja. Sepertinya itu yang bisa aku terima dari alasan-alasan yang lain, gitu loh. Jadi ya sudah, biasa saja. Ya. Maka dari itu, ya supaya kalian tahu, siapapun yang akan menghambat langkah dakwah ini tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Baik itu hambatan dari eksternal maupun internal, itu tidak akan bisa menghambat. Enggak. Lu siapa mau hambat gue? Nabi gue itu ngomong, ya. Ketika dia diminta untuk berhenti di dakwah, apakah atau seandainya bulan di tangan kiriku atau matahari di tangan kananku, atau gimana hadisnya aku lupa, yang tangan kanan tangan kiri yang mana, ya, atau diriku lenyap sekalipun, apa kata Nabi, aku tak akan pernah berhenti berdakwah. Itu itu menjadi peganganku, ya, itu menjadi peganganku. Makanya kalau ada hambatan anjing-anjing dari internal dan eksternal, itu enggak aku hiraukan, biarin aja. Dan aku sudah bilang, hambatan dakwah itu tidak hanya dari eksternal, dari internal juga. Kan kamu sudah baca komen-komen itu enggak.
nggak ngepek ke gue. Emangnya siapa lu? Biarin aja. Justru yang namanya dakwah itu harus siap menghadapi hambatan seperti itu. Kalau nggak mau ya jangan dakwah. Ya tidur aja di rumah. Ya, jadi nggak ngepek. Jangankan anjing-anjing seperti semua anjing suruh masuk ke channelku, baik yang internal maupun eksternal, nggak ada masalah itu. Karena ada yang bilang, oh Gus Beti sesat, Gus Beti juru bicara Yahudi, Gus Beti hanya cari duit. Kalau aku hanya cari duit, channel ini sudah aku tutup. Karena dengan fenomena yang seperti itu. Tetapi kan aku juga memang perlu duit. Tapi inna a'malu biniatnya itu dakwah. Makanya ketika ada teman-teman, apalagi kalau dia Islam, aku ingatkan. Dan aku mengingatkan hanya sekali. Jangan bersuudzon. Orang suudzon tuh nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Ya. Kalau kamu nggak setuju dengan cara dakwah dia, ya sudah nggak usah ikuti gitu. Tapi jangan kamu lanjutkan terus bersuudzon. Nggak ada untungnya, ruginya pasti. Apakah kita akan memakan bangkai saudara kita? Apakah kita akan memberikan pahala kita sementara dosa dia untuk kita? Ya, nggak ada untungnya. Cuman aku mengingatkan ya sekali aja sih. Dia mau diingatkan, nggak mau ya sudah, tanggung risiko. Ya, jadi kalau mengukur aku dari uang itu terlalu jauh lah ya. Aku ingatkan sama anak-anakku, terutama gerak itu yang sekarang mulai tumbuh remaja, kita boleh miskin tapi orang lain nggak boleh atur kita dengan uang. Tapi bukan berarti kita tidak butuh uang. Jadi supaya gerak itu kan berinteraksi dengan teman-teman sekolahnya, sama anaknya orang-orang mampu, ya, dia aku beri bekal seperti itu, ya. Jadi supaya dalam kehidupan itu teguh. Begitu juga dakwah ini. Jadi nggak ada masalah, ya. Berikutnya begini, aku berpikir, aku harus punya tinggalan untuk anak cucuku. Ya. Jadi supaya anakku, cucuku besok tahu, oh bapakku, mbahku itu petarung dalam dunia dakwah. Nah, tinggalannya itu kan rekam jejaknya itu kan ya karena sekarang sudah canggih. Track recordnya ada di digital, ya bikin video itu. Gitu loh ya. Jadi aku bikin video, aku masuk no YouTube, aku itu titip file sama YouTube. Besok untuk anak cucuku supaya tahu rekam jejak bapaknya, rekam jejak kakeknya, kakungnya seperti itu. Sehingga anak cucuku mencontoh dari aku. Nah, ada efek lain yang bisa aku dapatkan kalau aku masukkan ke YouTube. Orang lain juga kalau mau silahkan bisa lihat. Jadi aku ingin berusaha, ya. Seperti aku membanggakan bapakku. Aku bangga jadi anakmu. Aku juga nanti gerak itu bilang, aku bangga jadi anakmu, Pak. Jadi kita sebagai orang tua, kita berusaha dengan cara yang kita bisa, anak-anak kita bangga terhadap kita. Jadi banyak sebetulnya behind screen-nya. Ya. Di samping yang seperti sudah sama-sama kalian tahu dan aku bilang, publik kita itu tidak bisa diatur. Publik YouTube itu punya kebebasan yang itu independen banget. Ya memang tingkat pendidikan seperti itu, ya mereka suka hal-hal yang bombastis, yang akademis, terlalu ribet, sudah kerja capek, pusing. Dengarin kajian yang berlari dari satu ayat ke ayat lain itu tambah pusing lagi. Itu kalau nggak benar-benar bukis ya nggak bisa. Ya, bukis itu ya pencinta buku, artinya gemar membaca, gemar belajar, nggak bisa. Ya, makanya aku juga
mendapatkan sebuah kenangan dari guru musikku. Tahun 87-an nggak salah. Aku pernah kursus musik. Dulu ada kursus musik di Malang. Itu aku ambil piano dulu. Guru musikku itu namanya Mas Lucky. Kalau video ini bisa didengar Mas Lucky, kita sudah sekian lama berpisah dan aku nggak tahu kamu berada di mana, Mas. Tolong samperi aku, ini ada nomor handphoneku di depan, setiap depan YouTubeku ya. Semoga silaturahmi kita bisa berlanjut gitu. Karena akhirnya Mas Lucky, setahu aku sih dia pindah ke Jakarta. Dan di situ hubungan kami terputus. Pada saat itu aku ngobrol dengan Mas Lucky. Jadi gini ya, aku terhadap guru-guruku itu membina sebuah hubungan itu tidak sekedar guru, tapi ya teman, ya saudara juga, tempat ngobrol, tempat curhat, tempat diskusi gitu. Nggak sekedar belajar mengajar saja, enggak. Terhadap guru-guru Al-Qur'anku juga begitu, terhadap guru musikku juga begitu. Pada era-era itu kan dangdut itu kan membahana ya. Setiap pentas itu penontonnya itu di lapangan tidak hanya puluhan, bisa ratusan orang itu. Ya. Genre dangdut ya. Itu booming banget. Sementara guru pianoku Mas Lucky itu kan genrenya dia jazz. Dia genrenya jazz ya. Nama grupnya namanya Ki Red. Ki, huruf Ki, terus red merah. Dulu di Malang sini ada grup musik. Malang meskipun kota kecil dia barometer musik loh. Jangan main-main. Jadi Malang itu ibarat Siantar di Sumatera Utara sana. Medan itu Surabayanya. Aku kalau gambarkan seperti itu. Ibu kota provinsinya Medan, tapi jangan main-main dengan Siantar. Sama di sini. Ibu kota provinsinya Surabaya, tapi jangan main-main dengan Malang. Dulu grup musik itu khususnya rock yang aku tahu itu tidak dikatakan dia sukses manggung sebelum sukses di Malang. Jadi Malang ini barometernya musik. Nggak bisa untuk sembarangan. Ya, zaman-zamannya lagu Biang Lala dan segala macamnya. Ada festival rock saat itu ya. Ada yang bagus-bagus lah ya. Banyak dulu grup-grup musik rock di sini gitu. Nah, aku ngobrol sama Mas Lucky. Waktu itu kami dari hati ke hati ngobrol. Mas, sampean nggak pingin tak manggung terus ditonton sebanyak seperti bagaimana panggung musik-musik dangdut itu? Gitu. Apa jawabannya Mas Lucky? Enggak. Dan aku tidak butuh yang seperti itu, dia bilang. Aku butuh mereka bisa menikmati musikku. Ketika bisa menikmati musikku, berapapun jumlah penontonnya, itu bukan soal. Gitu. Makanya kalau dibandingkan dengan dangdut tentunya ya jauh. Genre jazz, apalagi jazznya jazz. Nada-nada itu kan banyak yang miring kalau di jalur jazz ya. Jadi ya memang orang-orang tertentu yang suka. Kalau dia main gitu yang nonton ya paling nggak ada 100 orang, nggak ada. Kok 100 orang banyak. 10-20 orang itu sudah bagus. Ya. Tapi jawaban Mas Lucky seperti itu, enggak. Aku ingin mereka yang bisa menikmati saja. Ya. Jadi walaupun sedikit enggak apa-apa. Jadi ada sebuah ruh antara yang memainkan musik dan yang menikmati musik. Dan dia Mas Lucky nggak langsung berubah genre terus ke dangdut, enggak begitu dia. Dan itu mengilhami aku. Ya. Makanya aku bilang yang pakai otak aja lah, yang rasional sajalah, yang bukis sajalah, yang memang mau berpikir akademis sajalah yang kesini. Kalau enggak silakan cari channel lain.
Aku tidak pernah berpikir untuk merubah dari konten yang akademis berubah menjadi konten yang bombastis demi power, demi iklan, demi rupiah. Enggak pernah. Ya. Itu aku dapatkan dari kerangka berpikir guru musikku. Makanya kita belajar tuh dari siapa saja. Ya. Tapi kalau ditanya kalau banyak peornya apa ndak suka? Ya lebih suka dong. Cuma kan bukan berarti kita terus menjual prinsip kita. Kan begitu. Ya. Makanya aku bilang kalau masuk ke sini jangan sekali-sekali ngatur aku. Berapa harga yang mau kamu bayar mau ngatur aku? Kamu suka ikuti, nggak suka tinggalkan, gitu aja. Itu berpikir dewasa seperti itu. Ya. Dan juga jangan seperti yang aku bilang tadi, suudon. Kasihan kamu. Ya. Kasihan. Makanya kan sampai aku pernah bilang, yang suudon itu ya bilang aja sama Allah. Kalau memang suudonmu benar, kamu doakan semoga aku itu dilenyapkan sama Allah. Lenyap. Untuk apa dakwah kalau tidak diridhoi Allah? Tapi kalau suudonmu yang salah, kamu yang dilenyapkan sama Allah. Kalau kamu laki-laki harus berani gitu. Harus berani dong. Laki-laki itu berani mengambil konsol. Kalau enggak ya pakai rok aja. Ya. Yang mau aku sampaikan dari ini sebetulnya jangan suudon. Ya. Kita kan sudah pernah mengkaji di Mampir Ngobe waktu yang lalu. Seseorang sahabat masuk surga diceritakan oleh Kanjeng Nabi. Sahabat yang lain sampai heran, ini apa sih amalannya? Setelah tidur di rumahnya 3 hari nggak ada yang istimewa. Setelah ditanya ternyata amalannya cuma dia membuang semua dengki dalam hatinya. Itulah amalan yang memasukkan dia ke surga. Coba. Ya terus untuk apa kita itu? Aku kan orang lapangan. Aku banyak info tentang pendakwah ini. Setiap orang tuh punya sisi gelap, meskipun punya sisi terang juga. Ketika seorang pendakwah dia sedang berdakwah, aku tahu dia punya sisi gelap, itu biar untukku saja. Karena aku melihat dia masih memperjuangkan Islam. Siapa tahu ada orang lain, ya, tersampaikan Islam lewat dia. Masalah dia punya sisi gelap dan aku tahu itu biar untuk aku saja. Tidak langsung aku lempar ke publik. Itu yang diajarkan oleh ketua Arimateaku. Ya. Kita ini orang lapangan, jadi informasi itu benar. Oh itu bukan begini, oh itu bagian ini, oh itu bagian begini. Kita tahu. Jadi itu, kalau kita menyerang dia, coba kita lihat yang dia perjuangkan itu apa. Kecuali kalau kamu kafir ya nggak masalah. Jadi kakak berpikirnya seperti itu. Ya, lihat apa yang diperjuangkan. Masalahnya ada salah-salah dikit ya wajar lah, orang dia juga bukan malaikat. Bukan justru dia diserang dengan kesalahan yang kamu ketahui. Kamu kapitalisasi untuk menyerang dia. Memangnya lu itu lebih bagus dari dia? Kan yang belum tentu juga. Ya. Jadi kalau hal-hal seperti itu kita sudah paham karena kita di dunia lapangan. Ya. Sudah berapa lama kira itu? Sudah 48 ya. Aku kira cukup ya. Aku cukup dan ini untuk jadi gini loh ya. Kemarin waktu aku berangkat itu menangani kasus pemurtatan tuh di tengah jalan kita kan ngobrol itu karena perjalanannya hampir 2,5 jam itu. Ada seorang katakanlah kiai, kalau Jawa Timur disebut kiai. Itu level Jawa Timur dia number 1 lah ya. Itu dia bilang bahwa kalau kita mau nanggap dia, nanggap itu ngundang bahasa Jawa itu. Itu antri. Jadi ada daftar antrian berapa lama gitu ya, baru bisa dipenuhi. Jadi kita daftar dulu. Itu 1 kali manggung dia itu sepertinya sudah mainnya di atas 5. Tapi aku ndak tahu pastinya ya.
Ini hanya perkiraanku ya. Kadang-kadang kalau dibawakan ya sungkan ya, itu ya. Ya sudahlah 5 aja lah kita hitung 5. 5 kalau 1 bulan satu bulan itu berapa kali tanggapan? Kalau 1 minggunya itu ada 4. Kalau 1 minggu katakanlah 4 kali ya. Jadi dia ada istirahatnya kan. Berarti kan 4 dikali 4 berapa? Dikali, katakanlah kalau dia 1 kali tanggapan itu, ya kita bikin pantasnya 5 juta aja. Kali 4 kali 4 kali 5 juta per bulan. Itu take home pay dia. Dan daftaran sudah antri. Itu sudah berapa? Kalau kamu terjun dalam dunia dakwah dan kamu masuk dalam suasana itu, ya alhamdulillah, tidak apa-apa. Silahkan, tidak apa-apa. Ya, orang kan jalan dakwahnya beda-beda. Ya, tidak apa-apa, silahkan saja. Selama kamu mampu mengelola itu secara amanah, mengelola uang yang kamu dapatkan dari dakwah, ya tidak apa-apa, silahkan saja. Tetapi kalau nanti kamu di tengah jalan masuk dalam dunia dakwah ternyata seperti aku yang rumah aja masih ngontrak, ya, itu kamu sudah punya imunisasi dari apa yang aku ceritakan tadi. Jadi jangan bayangkan kalau kamu dakwah terus Allah beri apa yang kamu mau, rumah gedong, mobil mewah, deposito ada, tanah di mana-mana, kontrakan banyak, punya kontrakan maksudnya, bukan hidup ngontrak. Ya kalau bisa begitu ya alhamdulillah, tidak apa-apa. Tapi kan tidak harus semuanya begitu. Ya. Jadi jangan pernah dibayangkan kalau kamu berdakwah terus hidupmu enak, enggak. Ya. Walaupun kita tahu intan surullah yansurkum. Apabila engkau membela agama Allah, maka Allah akan membelamu. Cuman kan itu harus dipahami, ya. Temposnya kapan? Ya. Kalau setiap pendakwah itu mesti hidupnya langsung enak, Kanjeng Nabi nggak mungkin sampai mengatakan matan nasrullah. Kapan pertolongan Allah ini datang? Dan penderitaan kita itu tidak ada bandingnya bagaimana penderitaan para Kanjeng Nabi dan sahabat dalam mensiarkan, mendakwakan Islam. Sampai-sampai Al-Quran mengatakan, apakah dikira kamu itu akan masuk surga? Padahal kamu itu belum seperti pendahulumu itu loh. Ya. Jadi kalau kita masuk dalam dunia dakwah, itu ada 2 probability. Bisa mapan, ya, bisa terpuruk. Nah ini jangan menggoyahkan kamu, maksudku begitu. Kalau kamu mapan dengan dakwahmu itu ya alhamdulillah. Tapi kalau terpuruk pun ya itu jangan menggoyahkanmu. Tetaplah eksis dalam langkah dakwah yang kamu lakukan. Ya. Dan aku bukan sekedar ngomong, aku melakukan itu. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi aku sampaikan ya untuk Mbak yang ada di Jambi khususnya dan umumnya untuk kalian semua ya, semangat itu tetap ada, nggak akan pernah pudar. Ya, insya Allah nanti ya sampai nggak tahu batas akhirnya Allah kapan istirahatkan aku ya di situ aja. Oke, tapi apapun yang terjadi aku berikan ucapan terima kasih sebagai rasa hormatku kepada kalian semua yang sudah peduli terhadap langkah dakwah ini. Oke, sampai di sini dulu ya, sebuah mampir ngombe ya. Ya anggap saja ini kita ngobrol pagi lah ya. Dan harapanku ada yang bisa kamu ambil. Dan cukuplah ya. Cukup ini kita bikin edisi tamat nih ya. Edisi tamat. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Oke, sampai di sini dulu. Untuk semua saudara-saudaraku, semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.